Banyak dari kita yang mengenal bonsai sebagai tanaman kerdil. Namun filosofi bonsai sebetulnya sangatlah menarik untuk didalam dan bonsai bisa menjadi pilihan jenis tanaman untuk mempercantik ruangan. Ada beberapa alasan mengapa tanaman bonsai menarik untuk dipelihara dan bisa mengubah hidup kita. Kehadiran bonsai bisa menjadi terapi atau stres serta mempelajari kita untuk bersabar dan lebih kuat. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, seorang warga desa Pasar Delapan mendesain halaman perkarangan rumahnya menjadi taman bonsai. Beragam tanaman bonsai indah menghiasi taman yang berada di depan rumah warga desa Pasar Delapan, Kecamatan Air Putih, bernama Muhammad Tahayib Siregar. Nah, seperti apakah daya tarik membuat Muhammad Tahayib Siregar menjadi pembonsai? Dan apa sih yang diperolehnya dari kegiatan pembuatan bonsai yang selama ini ia lakukan? Serta proses tahapan seperti apa saja yang dilakukannya sepanjang puluhan tahun untuk melakukan perawatan tanaman bonsai tersebut. Seperti inilah penjelasan dari Muhammad Tahayib Siregar yang dikenal sebagai pembonsai saat ditemui AMCTV di kediamannya Desa Pasar Delapan. Tanamannya adalah tanaman bonsai, terdiri dari banyak jenis pohon, ada renda, ada kemuning, kemudian ada beringin Cina, ada juga jeruk kingkit, dan sebagainya. Pak, ini yang menjadi tanaman unggulan nih Pak, ada beberapa jenis di sini nih Pak. Di sini ada dua jenis. Yang pertama renda atau disebut dengan karendang. Ini menjadi andalan kami dikarenakan renda ini yang ada di Kabupaten Batubara ini adalah satu-satunya bonsai yang ada di Indonesia. Selebihnya ada kemuning, kemudian ada lagi beringin Cina atau kimang. Itu yang menjadi andalan utama kami, ditambah beberapa pohon yang juga merupakan bonsai-bonsai yang bagus. Pak, kalau perawatannya nih Pak, kalau kita lihat dari hasil tanamannya, ini sudah berapa lama Bapak lakukannya Pak? Pohonnya perawatannya bervariasi Pak. Ada yang sudah hampir sekitar 38 tahun, yang mulai dibuat sekitar tahun 84 sampai dengan sekarang. Itu proses perawatan yang paling lama. Ada juga yang lebih tidak selama itu, ada yang sekitar 25 tahun, 15, 10 tahun, ada juga yang baru 5 tahun. Ini Pak, awal ketertarikan Bapak ini membuat tanaman bonsai, di latar belakang ini karena apa nih Pak, kira-kira kalau boleh tahu deh Pak? Pada awalnya melihat teman yang memiliki bonsai di tahun 80-an. Kemudian setelah melihat kepemilikan teman, timbullah rasa tertarik dan mulailah membuat bonsai secara belajar sendiri-sendiri. Kemudian dengan perkembangan zaman, banyak informasi tentang bonsai terus dipelajari dan sampai dengan saat ini masih terus merawat bonsai. Pak, ini Pak hasil buatan Bapak ini Pak, pernah nggak mengikuti event gitu di lokal atau nasional nih Pak sekali lagi Pak? Sebenarnya karena faktor waktu, sampai dengan hari ini kita belum juga pernah mengikuti kontes-kontes baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Mungkin karena faktor waktu, karena itu menyita waktu yang agak banyak mengikuti kontes tersebut. Kalau
bunga-bunga ini Pak, bunga bonsai ini? Pernah nggak ada peminat gitu yang menawar dengan harga yang tinggi atau rendahnya Pak? Boleh jelaskan Pak pengalaman Bapak Pak? Sebenarnya peminat bonsai, apalagi dengan kondisi sekarang ini banyak. Ada yang melakukan penawaran sampai dengan harga berkisar 120 juta. Tapi karena mengingat bahwa bonsai ini sudah lama kita pelihara, maka bonsai itu belum berkeinginan kita untuk menjualnya. Apa alasannya Pak nggak dijual Pak? Rasa sayang, Pak, Rasa saya yang sudah lama terhadap tanaman ini. sebelum-sebelumnya ada yang Bapak pernah jual ini tanamannya Pak? Kalau sebelumnya ya tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Kalau menurut secara pribadi Bapak, kepuasan apa sih yang bisa diperoleh dengan adanya hasil yang telah dicapai untuk membonsai tanaman ini Pak? Sebenarnya kalau kita pembonsai itu, kepuasan yang paling nyata kita memiliki itu adalah kepuasan batin. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan kepuasan materi mungkin tidak sama gitu. Nah, kepuasan batin, melihat tanaman tumbuh sehat seperti apa yang diinginkan pada maksud-maksud bonsai terpenuhi. Sampai di situ aja kepuasan itu sudah cukup alhamdulillah bagi kami. Kalau tahapan perawatannya nih Pak, boleh dijelaskan nih Pak, posisi tingkatannya Pak? Ya, berawal perolehan bahan itu kita melakukan pengadaannya mungkin lewat pembelian kepada para pemilik tanaman yang biasa ditanam di halaman-halaman rumah penduduk. Kemudian kita pindahkan ke lokasi kita lakukan penanaman sebagaimana mestinya. Kemudian setelah pohon itu memberikan bentuk-bentuk mengikuti kaedah-kaedah bonsai, barulah kita melakukan pemindahan pada pot. Kemudian di dalam pot itu kita melakukan perawatan seperti pengawatan, penyiraman, pruning atau semacam pengundulan pohon sampai benar-benar pohon itu menjelang kesempurnaan. Ini saya lihat nih Pak, tanaman bonsai ini sedikit terdapat tanah ini Pak. Tentunya kan punya dukungan tersendiri ya, pemberian pupuk. Ini kira-kira pupuk apa yang diberikan terhadap tanaman bonsai Pak? Media yang kita berikan itu memang sudah diformulakan untuk tanaman yang tanaman yang besar tapi medianya terbatas. Kemudian ditambah lagi dengan pemberian pupuk yang memadai serta obat-obatan lain yang memungkinkan pohon itu tetap dalam senantiasa daunnya kecil tapi kondisinya sehat. Harapan saya mudah-mudahan, karena mengingat sebenarnya bonsai ini unsur peluang bisnisnya ada, mudah-mudahan pemerintahan Kabupaten Batubara dapat lebih mendorong para pembonsai muda untuk bisa berkembang sehingga suatu masa nanti Batubara tidak hanya dikenal dengan hasil-hasil yang lain, mungkin juga bisa dikembangkan juga dari sektor bonsai ini. Ya, buat kita sebagai pecinta-pecinta bonsai yang ada di Batubara ini, dengan melihat tanaman-tanaman bonsai seperti yang sekarang ini, kita lebih merasa hidup kita lebih fresh, lebih berwarna, tenang, hobi, memang kita hobi gitu. Apa yang Bapak lakukan Pak? Ya seperti mulai pembibitan, proses-proses mulai pertumbuhan pembesaran batang, ranting, wearing, bahkan sampai pruning kita juga lakukan. Untuk bicara kepuasan, kita lebih ke hati ya, kepuasan artinya kita juga susah menjelaskan
seperti apa bentuk kepuasan kita terhadap bonsai gitu. Tapi saya rasa buat kawan-kawan di luar sana yang ngerasa memiliki hobi yang sama, lebih paham tentang rasa puas yang kita miliki gitu. Artinya kita sulit menjelaskan seperti apa kepuasan itu gitu. Kita kebanyakan kimang sih, spesial sulit seperti kemuning, tapi kita juga tetap cari budidayakan gitu. Tapi harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Harapan kita ke depan semoga tanaman pecinta-pecinta bonsai lebih berkembang khususnya di batubara. Nah, menarik bukan? Hasil karya buat tangan mampu menciptakan karya seni bonsai. Dan kabar baiknya lagi, ternyata tanaman bonsai berusia perawatan puluhan tahun ada di Kabupaten Batubara.